Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nursari. Pada hari ini saya sebagai moderator akan memaparkan mengenai public relation pada bab 6 bersama anggota kelompok kami, yaitu ada Mafira Nadia, Anastasia Furkani, Indriani Nursari, Srihati Puspadewi, B. Junior Ananda, dan juga Andi Nur Hafifah. Baik, kita mulai pada slide pertama mengenai pengertian public relation. Robert Terry menyatakan bahwa public relation adalah aktivitas organisasi untuk mempromosikan hubungan yang nyaman baik dengan publik. Selain menjalankan tugas promosi, public relation juga memiliki tugas membantu manajemen, mengevaluasi publik, mengevaluasi kebijakan dan respons publik, dan bahkan menjalankan tugas merencanakan dan melaksanakan program aksi untuk mendapatkan dukungan yang bertujuan dan bantuan publik. Selanjutnya ada tujuan PR menurut Kriyanto antara lain, 1. Membangun pemahaman antara perusahaan dengan publiknya, 2. Membangun citra korporat, 3. Menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility, 4. Membentuk opini publik yang menyenangkan dan membentuk goodwill dan kerjasama. Selanjutnya ada fungsi PR menurut Kriyantono. Yang pertama ada memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua ada memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Selanjutnya ada memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Dipersilakan. Ruang lingkup pekerjaan PR Kriyantono 2012-23-24. Diuraikan dengan singkatan jembatan keledai sebagai pencils, yakni yang pertama publications and publicity, 2 event, 3 news, 4 community involvement atau public relation, kelima identity media, keenam lobbying, ketujuh social investment. Barbara Dix Brown menyebut beberapa kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang PR, yakni pertama menyusun annual report yang berisikan laporan tahunan yang berupa catatan, rangkuman, dan dokumentasi segala sesuatu yang akan dilakukan selanjutnya oleh organisasi atau manajemen, maupun laporan yang bersifat eksternal mengenai perkembangan isu-isu aktual yang diperkirakan akan memengaruhi iklim organisasi di masa depan. Yang kedua, audio news release atau ANR, seorang PR suatu ketika akan mendapat tugas manajemen mewakili organisasi untuk berbicara kepada publik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Baik, yang ketiga, media list harus memiliki kemampuan menyusun daftar medialah yang mengajak awak media lengkap dengan sama jurnalis, editor, produser, topik yang diminati, alamat, nomor telepon, fax, email address, dan sebagainya. Yang keempat, mediators, salah satu tugas yang tidak kalah penting di dalam perusahaan yang dinilai memiliki nilai berita, yaitu news values. Yang kelima, new media saat ini komunikasi organisasi dengan halayaknya cenderung menggunakan media baru yang disebut media siber atau internet. Dan yang keenam, newsletter merupakan media internal perusahaan yang berisi ringkasan berita diperuntukkan untuk kalangan internal dan bentuknya menyerupai majalah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. 7. Newsletter merupakan informasi dalam bentuk berita dalam kurung news yang dibuat oleh PR untuk dikirimkan kepada institusi media dalam kurung dengan tujuan menarik perhatian dan selanjutnya berujung pada pemberitaan. 8. Public service, advertisement, dan announcement di Indonesia. Hal ini lazim diidentikan dengan iklan layanan masyarakat atau ILM. 9. Speeches, kemampuan menyusun pidato penting bagi pro
bukan karena dirinya menjadi representasi korporat, melainkan dibutuhkan oleh manajemen dalam masyarakat tujuan bisnis. 10. Video news, reels, dan elektronik press kits merupakan siaran pers dan media kemas dalam bentuk video. 11. Web sites media ini mulai diseriusi oleh korporat dalam memediasi antara dirinya dengan khalayak. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh B. Junior. Struktur organisasi PR dapat mencerminkan bagaimana posisi-posisi bagian tertentu dalam organisasi yang dianggap penting oleh manajemen biasanya akan diletakkan di atas. Masuk dalam top manajemen, bagian tertentu dalam organisasi yang banyak diletakkan di tengah dapat menunjukkan bahwa organisasi menekankan pada pentingnya peran mediasi. Banyak bagian yang tugasnya menghubungkan antara arus bawah ke atas. Demikian juga dengan keberadaan institusi public relation. Ada yang menempatkan PR di level kepala subbagian, kepala bagian, dan level di bawahnya lagi. Public relation officer, public relation coordinator, dan public relation manager. Adanya perbedaan posisi disebabkan oleh faktor-faktor seperti lama masa kerja, kedekatan dengan pimpinan, jenjang pendidikan, dan persepsi manajemen mengenai public relation. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa dimanapun posisi yang dimiliki public relation, hotel, peran, fungsi, dan tugas yang dijalankan adalah sama. Sisi positif bila organisasi PR berada di lingkaran top manajemen adalah dapat mengetahui lebih mendalam dasar pemikiran yang melatar belakangi munculnya suatu kebijakan tertentu. Kemudian jika terjadi krisis segera dapat mengomunikasikannya dengan pimpinan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Sisi negatifnya akan menimbulkan kecemburuan bagian lain dalam organisasi. Sebaliknya, bila organisasi PR berada di level bawah, PR menjadi lebih dekat dengan atmosfer organisasi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Harti. Krisis public relation. Cerita tadi adalah salah satu dari krisis organisasi yang disebabkan organisasi menciptakan public relation sebagai krisis. PR yang tidak pernah disiapkan untuk menangani krisis perusahaan tidak mungkin mampu membuat langkah yang diperlukan untuk resolver organisasi, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah organisasi yang besar, kuat, dan berpengalaman tidak pernah mengalami krisis. Semua organisasi sebagaimana manusia pasti menghadapi masa pasang surut, kadang jaya, kadang runtuh. Menyebut krisis kehumasan dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang keorganisasian, yakni ketika institusi kehumasan tidak mampu menjalankan fungsi kehumasan secara efektif. Yang kedua, sudut pandangan pencitraan. Citra organisasi adalah kesan organisasi yang berkembang dalam benak orang lain atau publik. Citra positif akan diikuti dengan simpati dan sebaliknya citra negatif akan menimbulkan a priori. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anastasia. Baik, merujuk pada Scott M. Calclit 872 Center tahun 2000, Kriyanto menyebut fungsi public relations sebagai berikut. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dan tujuan organisasi-organisasi. Yang kedua, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan. Yang ketiga, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan publik baik internal maupun eksternal. Fungsi dan tugas public relation. Fungsi adalah sesuatu yang berhubungan dengan lainnya atau sesuatu yang tergantung pada lainnya. Fungsi biasanya dihubungkan dengan tugas. Tugas job assignment
adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh seseorang. Demikian juga dengan public relation memiliki fungsi dalam organisasi sesuai dengan struktur yang ditetapkan organisasi berhubungan dengan apa dan tergantung pada siapa atau apa. Public relation menjadi penting karena keberadaannya mempengaruhi bagian yang lain dan bahkan keseluruhan dari organisasi itu tersendiri. Oleh karena itu, PR memiliki fungsi dan tugas yang spesifik. Baik, untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Dewi, dipersilakan. Baik, mungkin jaringan dari Dewi sedang tidak baik, jadi akan digantikan oleh Andi Nur Hafifan. Silakan dibaca. Prof. John Tondowijojo memberi contoh skema fungsi dan tugas PR seperti tabel berikut. 1. Fungsi: mengetahui situasi organisasi dan perkembangan dalam kehidupan bersama serta opini publik. Tugasnya: A. Memelihara dan menyimpan dokumen organisasinya. B. Mengetahui perkembangan internal dari opini publik, clipping dan dokumentasi. C. Menyimpan daftar kejadian. 2. Presentasi organisasi. A. Mencatat berbagai kejadian dalam organisasi. B. Menentukan prosedur penanganan pengaduan intern. 3. Mengurus representasi organisasi. A. Memberi advice dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti simposium, pertunjukan, dan sebagainya. B. Memberi advice dalam hal sponsor adventure. 4. Menentukan dan merumuskan tempat serta tujuan organisasi dalam kehidupan bersama. A. Membantu merumuskan kebijakan. B. Mengantisipasi berbagai reaksi. C. Mempelajari opini dan interpretasinya. Baik, tadi itu merupakan pemaparan dari kami kelompok 6 mengenai public relation. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Indriani Nursari selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.